itu dikapling-kapling. Ini kan udah luar biasa ya. Nah, seperti apa? Berarti kan memang ini ada pesanan ya, pesanan dari para oligarki untuk memang mereklamasi. Itu tujuannya mereklamasi, nanti artinya akan dikuruk. Nah, sedangkan laut itu ada batas kontinennya, artinya ada batas yang memang mengenai batas kelautan, dan laut itu adalah milik negara ya, bukan milik perorangan ya, itu bebas untuk umum. Nah, makanya kalau itu sudah dibikin perumahan seperti PIK 1, PIK 2, nah itu kan akan mengambil pinggir laut itu, pantai itu menjadi milik mereka. Nah, inilah yang memang pemerintah kecolongan ya, kalau saya bilang. Tapi nggak tahu kecolongan ini lama sekali kecolongannya ya. Nah, sudah ada yang bersertifikat HGB ya, dan sudah dikapling-kaplingin dengan alasan tempo hari katanya sawah empang-empang itu kena abrasi laut. Udahlah, nggak beneran. Tapi yang jelas perintah Presiden cukup tegas ya, bahwa rakyat harus dibela ya, rakyat tidak boleh dikhianati, disakiti. Nah, itulah akhirnya pagar itu berdasarkan perintah dari Presiden akhirnya dicabut. Kalaupun ada menterinya yang membalilo seperti Trenggono, ya harus dicopot. Nggak ada, masih banyak pemimpin-pemimpin ya yang memang berkualitas dan berhati nurani baik ya. Tidak dia itu datang itu duduk di kursi kekuasaan itu mau ngerampok ya, di otaknya itu cuma mau ngerampok uang negara. Nah, itulah makanya saya pikir paling tepat ya, mungkin nggak lama lagi ada reshuffle kabinet, Trenggono itu mesti dicopot. Taruh aja di situ Angkatan Laut. Banyak kok, ada Pak Eko Jalmo tuh yang memang relawannya luar biasa mendukung Pilpres kemarin 08. Nah, jadi saya pikir sudah saatnya pemerintah dalam penegakan hukum itu tegas, tidak omon-omon, tegas bertindak ya. Jadi tidak tegas dalam mikrofon, dalam omon-omon, tapi tegas melakukan tindakan ke lapangan seperti pagar laut. Dan bukan hanya di Tangerang, di Bekasi, di mana-mana ini sudah mulai harus ditertibkan, karena itu adalah milik negara, itu hak wilayah negara. Bang, kalau bukan si pembelinya itu oligarki, seperti apa belinya kan kita nggak jelas. Dia belinya sama siapa? Rakyat kan tidak pernah merasa memiliki terus menjual. Tetapi itu ada desa, ada perkampungan, ada kabupaten, ada kecamatan, yaitu milik negara gitu. Nah, tapi kok bisa dikapling-kaplingin dengan sertifikat HGB? Ini yang luar biasa. Ini yang memang semua pada buang badan ya, ketika waktu tempo hari memangku jabatan itu, sekarang pada saling tuding. Nggak usah jauh-jauh, sekarang yang kita copot ke KP-nya aja, Trenggono. Kan jelas, nanti baru yang lain-lain dibersihkan. Prabowo udah mulai menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin, ya, tidak hanya di kampanye tempo hari. Ketika dia sudah menjadi presiden, dia akan tunjukkan bahwa dia presiden yang dicintai rakyat, yang diidolakan rakyat. Untuk apa? Untuk membenahi negara ini, untuk memberdayakan masyarakat supaya tidak miskin, tidak susah hidupnya, ya. Dengan anak bangsa itu dikasih makanan bergizi, itu kan luar biasa kan. Sekalipun anggarannya masih tarik sana tarik sini, tetapi niat baiknya Pak Presiden itu terlihat jelas bahwa beliau mampu untuk membereskan. Akan disikat semua, tidak pandang bulu, baik itu juga oknum, apalagi para pengusaha-pengusaha nakal itu. Bukan itu, tapi melihat kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan sesaat. Itu pun pajaknya kita nggak tahu dibayar apa tidak, tetapi yang jelas Presiden melihat itu jauh ke depan untuk anak cucu bangsa ini, ya, bukan hanya segelintir orang yang berduit, yang katanya saya tidak rasis, tetapi dari seberang sana masuk ke Indonesia, itulah yang mau ditempatkan. Ya, kita perlu waspada, dan itu sudah diantisipasi, ya, antisipasi jangan sampai akhirnya nanti 10-20 tahun ke depan kita udah kecolongan lagi.
penyesalan datangnya selalu di kemudian hari. Nah, pagi-pagi seperti ini dengan belum 100 harinya Pak Prabowo, dia sudah tunjukkan keseriusannya bahwa dia akan membela rakyat, membela bangsa ini. Jadi semua pejabat diminta setia kepada bangsa dan negara dan rakyat, mesti mencintai rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan presiden itu mendapat mandat dari rakyat untuk bisa membenahi republik ini. Boy yang tahu itulah kan sudah lewat ya. Artinya kalaupun ada yang salah dibenahi sekarang lah. Kita tidak menyalahkan yang dulu, tapi kita lihat ke depan ada yang salah, itulah yang dibenahi. Kalau main salah-salahan, wah nanti jadi ribut deh. Saya pikir tindakannya Pak Prabowo itu tepat ketika memang masyarakat merasa keberatan. Rempang juga itu kan sedang ditinjau ulang kan. Nah, jadi saya pikir peringatan untuk para oligarki jangan terlalu sombong ya. Kasihan rakyat Indonesia karena Anda itu cuma untuk berkepentingan sesaat ya, seolah-olah mau membangun negara ini, tetapi justru di balik itu ada yang saudara sembunyikan. Nah, saya pikir terima kasih kepada Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan taringnya bahwa beliau seorang pemimpin yang mampu untuk membenahi carut-marut